wudhu, kemudian sudah selesai, maka lengkaplah bagaimana cara kita bersuci atau mandi dari hadas besar. Supaya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Semoga puasa kita hari ini dilancarkan dan kita bisa menjalankan ibadah puasa mulai awal hingga akhir dengan baik. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi. Jadi supaya apa? Ibadah yang akan kita lakukan ini menjadi sah, maka ketika kita memiliki hal-hal yang harus mewajibkan mandi, maka kita harus tahu bagaimana atau apa yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah bertemunya 2 kemaluan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani, baik itu kemasukan hasafah atau farji, walaupun air mani itu sedikit ataupun 1 tetes saja. Juga meskipun air mani yang keluar itu sebab bersenggama atau yang lainnya, baik dalam keadaan terjaga atau tidur dengan disertai syahwat atau tanpa syahwat. Kemudian yang ketiga adalah mati, kecuali mati syahid. Kemudian 3 perkara selanjutnya ini khusus untuk perempuan. Yang pertama adalah keluar darah haid, yang sudah pernah saya bahas kemarin ya tentang haid. Kemudian nifas, kemudian ketika melahirkan. Kemudian bagaimana tata caranya mandi besar? Mandi biasa dengan mandi besar itu berbeda. Mulai dari tata caranya sampai dengan niatnya. Untuk mandi besar, niatnya ngeten nggih. Nawaitu huslal lirafil hadasil akbari. Fardhu lillahi ta'ala. Misalkan ingin lebih spesifik lagi, suci dari haid misalkan. Nawaitu huslal lirafil hadasil akbari minal haidi anjami il badani fardhu lillahi ta'ala. Begitu juga dengan nifas, tinggal diganti dengan nifasi. Nawaitul huslal lirafil hadasil akbari minan nifasi fardhu lillahi ta'ala. Kalau junub minal junubi. Nah, tata caranya yang pertama adalah, jadi ada sunah-sunah dulu yang bisa kita lakukan. Mulai dari membersihkan kotoran-kotoran serta najis yang ada di dalam tubuh. Misalkan membersihkan farji. Kemudian untuk perempuan misalkan sedang memakai make up, ini make up-nya dibersihkan terlebih dahulu hingga bersih, mulai dari eyeshadow, lipstick atau yang lainnya. Atau juga misalkan ketika haid memakai kutek. Nah, kutek ini kan menghalangi air masuk ya, maka kutek ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya dibersihkan, najisnya juga sudah dibersihkan, kemudian sunahnya kita mencuci tangan, kemudian
wudhu. Wudhunya seperti wudhu biasanya. Nah, niat. Nah, ketika niat kita baca nawaitu huslal lirofil hadasil akbari minal haidi anjami ilbadani farodol lillahi ta'ala. Karena ketika di dalam kamar mandi kita tidak boleh menyebutkan lafal Allah, maka ketika ada lafal Allah cukup kita batin saja ya. Nah, kemudian kita ratakan air ke seluruh tubuh dimulai dari anggota yang sebelah kanan. Kerucuk dulu, biur. Ini ya, diratakan airnya sampai kepala, sela-sela rambut. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kalau sudah merata, air sudah merata ke seluruh tubuh, baru kita boleh menggunakan sampo ataupun sabun. Setelah sampoan, kemudian sabunan rata, kemudian dibilas kembali. Nah, setelah itu sudah bersih semuanya. Kenapa kok di awal tadi kita meratakan air dulu ke seluruh tubuh hingga bersih ya dan suci? Kenapa? Karena ketika kita mandi wajib, air yang kita gunakan ini adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak bercampur dengan apapun. Misalkan ingin mandi pakai sabun dan pakai sampo terlebih dahulu juga enggak apa-apa, tapi tidak diniati mandi besar terlebih dahulu. Mandi biasa kita bersihkan, setelah bersih kemudian kita bisa niat mandi besar atau mandi wajib, atau mungkin dari haid, dari nifas, atau dari junub. Nah, setelah semuanya sudah selesai, sampo, sabun juga sudah bersih. Nah, kalau yang di awal tadi kita sudah melaksanakan wudhu. Nah, misalkan bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan wudhu, tidak wudhu lagi juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita kan susah menjaganya, bisa saja kita menyentuh sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalkan setelah mandi amit pipis atau mungkin hajat. Lah, itu berarti nanti setelah mandi wudhu kembali. Nah, kita wudhu kemudian sudah selesai, maka lengkaplah bagaimana cara kita bersuci atau mandi dari hadas besar. Supaya apa? Supaya ibadah yang akan kita lakukan nanti sah, karena yang membedakan antara mandi besar dan mandi biasa itu mulai dari niat dan tata caranya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.